Kemudian aku datang, kata Rasulullah, dengan segenap kekuatan kalian, dan aku berikan kepada kalian kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa cahaya sesungguhnya. Kemudian kalian beralih dari cahaya itu kepada cahaya sesungguhnya. Lalu kalian terselamatkan dari api yang berada di bawah cahaya semu itu. Itu sebuah gambaran visual yang paling gampang bagi orang yang ingin mencari tahu apa sih untungnya, apa manfaatnya, apa benefitnya bagi gue dengan kedatangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita harus mampu menjelaskan kepada anak-anak kita bahkan dengan bahasa yang paling gampang. Nah, kalau ingin menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah yang paling gampang, dan itu plug in, nempel di kepala anak-anak, gambarkan seperti itu. Kalau satu hari nanti ada laron di rumah, ingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menyelamatkan kita dari itu semua. Nah, buat supaya lebih advance lagi, contohnya begini. Ini sekarang siang-siang, ada cahaya matahari. Bagi yang bersyukur tentu ini merasakan keberuntungan adanya nikmat matahari. Ya, pernah lihat kelelawar? Kenapa tidak ada kelelawar siang-siang? Karena bagi dia matahari itu justru sumber kebutaan. Ya, begitulah Al-Quran. Untuk orang-orang yang kafir, fungsi Quran bagi orang kafir adalah wa huwa alaihim ama. Justru sinar matahari bagi kelelawar itu adalah sumber kebutaan bagi mereka. Anak-anakmu ditipu, Batman adalah superhero. Padahal Batman itu, ya Batman, manusia kampret, kira-kira begitu. Saya nggak bilang manusia kelelawar, manusia kampret. Bahasa kita kan kampret loh gitu kira-kira. Ya manusia kampret kok bisa menjadi superhero. Saya cuma ingin membalik mindset kita. Kok bisa dibilang Superman? Padahal baru tahun 2013 Superman sadar kalau celana dalam tempatnya di dalam. 2012 ke bawah dia nggak bisa pakai celana dalam di dalam itu. Dan baru pinter tahun 2013 kemarin. Itu juga anak saya yang kasih tahu. Bi, sekarang Superman udah pinter. Abi kan selama ini salahin Superman mulu. Kenapa? Tuh sekarang celana dalamnya nggak di luar lagi, katanya begitu. Oh ya, baru sekarang berarti dia sadar posisi blow on-nya itu. Saya sedang coba ekspresikan begini. Keberuntungan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya ibu-ibu juga banyak yang jadi kayak Superman, BH-nya di luar banyak kan sekarang fashion begitu. Ya. Ini kalau tidak ada cahaya. Nah, sekarang begini, lihat. Kebanyakan kita dalam menjalani hidup itu mengikuti akal tanpa wahyu. Kehadiran Muhammad SAW membawa wahyu. Perumpamaannya begini, akal sehatmu itu adalah mata sehatmu. Ini kalau lagi sehat. Kan ada juga yang katarak kan. Udah mulai gak jelas lagi. Sementara kalau akal itu adalah matamu, maka wahyu Allah itu adalah cahaya matahari. Pertanyaannya sekarang, kalau semua orang di ruangan ini di tengah siang dan cahaya seperti ini lalu pejamkan matanya, kira-kira bisa membedakan warna-warni atau tidak? Bisa membedakan bentuk dan rupa? Bisa mengetahui jenis-jenis? Bisa menghitung? Tidak, bahkan tidak tahu jalan keluar kemana. Maknanya apa? Kalau ada cahaya tapi tidak menggunakan akal,
ada wahyu, ngaji, tapi nggak paham. Yasin, nggak paham. Itu sama aja cahaya dapat tapi tutup mata. Lanjut. Sekarang kejadiannya malam. Kalau sekarang malam hari, mata kita semua melek. Tapi mati lampu dan tidak ada bulan. Tidak ada bulan. Pertanyaannya, apakah kita bisa bedakan warna-warni? Tidak. Meski mata melotot, kita bisa membedakan bentuk dan rupa? Kita terbelalak, kita sedang tidak ngantuk, bahkan mata kita begitu terang. Pertanyaannya, apakah kita bisa menghitung? Tidak. Ada berapa tiang di ruangan ini, bahkan kita tidak tahu kemana jalan keluar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan yukhrijun nas minadz zulumat ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Ini maksudnya kehadiran beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengeluarkan manusia dari cahaya semu kepada cahaya hakiki. Karena cahaya semu itu sebetulnya memberikan dampak kegelapan bagi manusia. Pulang dari sini rencananya ke PIM 1 atau PIM 2? Saya nggak yakin semuanya murni karena mau menuntut ilmu ke sini. Ya minimal makan siang di sana. Ya, ajak-ajak maksud saya begitu. Tadinya datang ke masjid untuk mengenal dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah dapat pengajiannya, kemudian pulang diajak mampir ke PIM. Ada new arrival. Ini tanggal berapa sekarang? Hah? 14. Ini kalau pegawai lagi musimnya tempe sama kangkung sekarang. Masuk ke mall, udah tahu nggak punya duit, ATM juga lagi kosong, gesek. Mata biologismu lah yang membutakan mata hatimu. Di dunia ini banyak orang tertipu dengan yang kelihatan ini. Padahal yang kelihatan ini sesungguhnya itulah yang membutakanmu dalam hidup. Nah sekarang mari berkunjung ke rumah Rasulullah SAW, di mana dari sinilah peradaban itu dibangun. Jelas nggak gambarnya? Hah? Agak pudar ya? Ya sudahlah, nikmati saja. Ini sebuah kotak ya, lihat digambarkan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama tushahiduna fi hadhihi syashah. Ini adalah miniatur rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Dia tongkatnya ini sedang menunjuk atap. Bait mabni min tin. Rumah yang terbuat dari tanah. Tanah lihat. Dan ininya apa besi, kalau di kita ini apanya namanya ini? Rangka-rangkanya itu dari daun-daun kurma. Rangkanya. Jadi tanah itu rangkanya daun kurma. Wa musawwar bisa'f an-nakhil. Dan pagar-pagarnya juga dari batang-batang kurma. Mukawwam min fina. Ada halaman rumahnya. Taqul al-fina ala al-masjid. Nah, di halaman rumah Rasul ini ada satu pintu yang mengarah langsung ke masjid, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu sebuah tanah wakaf milik anak yatim yang saleh.
وهذا باب Ini يدخل على pintu المسجد النبوي langsung masuk ke arah Masjid Nabawi. وباب آخر يخرج على الشارع. Nah, ada satu pintu lain di sebelah kanan itu yang langsung ke jalan raya. يا ترى كم كانت مساحة منزل سيد البشر؟ Berapakah luasnya rumah Nabi SAW? كم كان مساحة قصره؟ Berapa luas istananya Rasul ini? أين كان يعيش عليه الصلاة والسلام؟ لقد كان يعيش صلوات الله وسلامه عليه بقية حياته في حجرة لا تتجاوز مساحتها 8 أمتار في 4. Rasulullah SAW menghabiskan hidupnya di sebuah rumah, di sebuah kamar yang luasnya ada 8 kali 4 meter. عليه الصلاة والسلام كان بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه يقوم الليل في بيته. Selalu menegakkan sholat tahajud di rumahnya yang sempit itu. لا تتجاوز مساحته كما قلت لكم البيت 5 في 4. Sorry, 5 kali 4, bukan 8 kali 4 saya sebutkan. 5 kali 4 meter. Jadi berapa? 20 meter persegi saja. Itu rumahnya Rasulullah SAW. والفناء Halamannya 3 في 4. 3 kali 4 meter. المساحة Jadi ruang tamunya lah kira-kira itu 3 kali 4 meter. النبوية كلها 32 متر مربع. Keseluruhannya rumah Nabi itu katanya 32 meter, ya 20 ditambah 12. 32 meter persegi saja. Jadi kalau rumah sekarang tipe berapa itu, Pak? RSSSS. Itu rumah Nabi SAW, dan dari sinilah peradaban dunia itu dimulai. Yang namanya Bayatul Ridwan, kebangkitan umat itu, momentumnya itu perjanjian Ridwan itu bukan di hotel, bukan di ballroom, bukan, tetapi perjanjian di bawah pohon Ridwan. Disitulah kemudian dunia tercerahkan. Ini tentu memalingkan otak-otak materialisme kita. Mudah-mudahan ini bisa merejus, mematikan mental-mental hedonisme kita. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. هذا منزل سيد البشر. Inilah rumahnya manusia paling mulia di muka bumi. Inilah rumahnya orang yang dimana dunia itu mengemis kepada beliau untuk dimiliki. Inilah rumahnya orang dimana seluruh aksesoris dunia mengemis untuk dimiliki oleh beliau, tapi beliau menolak. Kenapa menolak? Satu kata kuncinya. Pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala direalisasikan di dunia ini berupa pengabdian total kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hidup, wahai para pemuda. Kalau kalian ingin menjadi pembangkit peradaban sesungguhnya, sekarang totalkan segenap dimensi kemanusiaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fanakan dirimu, serahkan dirimu sepenuhnya. Setelah itu, kalau kamu ingin menjadi pelaku perubahan yang sesungguhnya, melakukan kebangkitan peradaban, berikan seluruh dimensi kemanusiaanmu untuk pengabdian kepada umat ini. Begitulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini menjungkir balikan teori. Ada harapan agar jamaah yang di depan maju 3 ngesot ke depan. 3 kali ngesot ke depan. Maju karena di belakang sudah tidak cukup lagi. Jadi maaf saya pakai bahasa ngesot, apa yang betul itu kira-kira? Ya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi liburan yang berbahagia. Nanti selepas ini kalau rindu pertemuan ini jangan khawatir,
setiap hari Selasa kita seperti ini. Jadi hari ini pun kalau kita bikin acara sebetulnya bukan karena semata-mata maulid dan tidak. Ini memang agenda setiap Selasa kita dari jam 10 sampai jam 12. Kita lanjut. Ini tentu merubah mindset, merubah cara pandang orang berpikir sekarang. Hidup ingin mengabdi kepada dunia, hidup ingin memiliki dunia. Menjadi pemimpin mengeksploitasi masyarakat, menjadi pemimpin menjual negara hanya untuk kepentingan hawa nafsu. Nah, kalau Anda mau tahu rumahnya orang yang telah merubah peradaban dunia, rumahnya orang mulia di mata Allah, ya ini rumahnya. Beginilah rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat lanjutannya. ولم يكن بيتا واسعا Bukanlah sebuah rumah yang كان luas, بهذه المساحة التي ترونها hanya 32 meter persegi saja. وذلك زهدا في الدنيا. Ini semua karena Rasulullah SAW berusaha menolak dunia, zuhud di dunia. Saudara-saudara, mungkin Anda pernah dapat pendidikan, pernah dapat doktrin, pernah dapat training dengan berbagai macam bentuk pembenaran-pembenaran atas nama agama yang sebetulnya bercampur hawa nafsu. Sekarang Anda lihat sendiri bagaimana rumahnya orang yang mulia di muka bumi ini. Bagaimana gaya hidup orang-orang yang kita lihat paling mulia di muka bumi ini. Dan Anda akan melihat sekarang bagaimana selera dan cara berfikirnya. Saya kira ini penting bagi kita semua. ورغبة إلى ما عند الله عز وجل في الآخرة. Kenapa Rasulullah memilih hidup seperti ini? Semata-mata untuk mendapatkan rahmat dari Allah di akhirat kelak. Karena Rasulullah SAW punya obsesi bukan untuk jaya di dunia, tapi jaya di akhirat. Namun ternyata Rasulullah benar. Justru ketika tidak ingin jaya seperti orang lain, malah Rasulullah jaya di muka bumi ini. Ada seorang anak remaja tunanetra, umurnya 11 tahun. Remaja tunanetra ini kemudian terbetik hatinya untuk menjadi penghafal Al-Quran. Datanglah ke tempat pengajian, padahal dia datang dari kampung yang jauh, minta kepada Syekh diterima sebagai muridnya. Syekh bilang, kamu boleh menjadi murid saya, tetapi belajar hari ini 1 ayat dulu. Padahal dia begitu tamak untuk mendapatkan semua ayat. Rasulullah SAW pernah bersedih karena setelah itu ayat tidak turun lagi, setelah turun ayat 1-5 di surah Al-Alaq. Seakan-akan Rasulullah ingin bunuh diri, ingin putus asa setelah mendapatkan cahaya sejati. Seperti anak remaja yang tunanetra ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anak ini kemudian bisa menghafal Quran. Karena sungguh-sungguh dia abdikan hidupnya untuk itu. Lalu seorang jurnalis bertanya kepada dia, apakah kamu merasa terhalangi karena kamu tidak punya mata? Apakah kamu berharap bisa sembuh dan melek lagi? Ternyata tidak. Dia berterima kasih kepada Allah karena dibutakan matanya sehingga bisa lebih fokus melihat Al-Quran dan mencintai Al-Quran. Bahkan dia bersyukur kenapa dibikin buta, karena nanti di akhirat kelak dia tidak punya tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lihat. Anak seusia muda seperti itu sudah terilhami cara pandang sedemikian rupa. Dan begitulah bagaimana doktrin Al-Quran menghujam di dalam jiwa manusia. Rasulullah SAW bukan tidak suka sama dunia, tetapi jangan sampai dunia itu menjadi penghalang mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Itu cara pandang Rasulullah sehingga rumahnya seperti ini. Beginilah kehidupan Nabi SAW
wasallam. Ini sekilas informasi, dan saya coba perlihatkan video lain yang agak detail tentang kisi-kisi rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah video juga dalam bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina ilah ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. Ini diambil dari sebuah pameran yang mencoba mengilustrasikan benda-benda yang ada di dalam rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara detail. Tapi menarik untuk saya bacakan terjemahan etika berkunjung ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surah Al-Ahzab yang dibacakan Qori tadi, surah 33 ayat berapa tadi? Ini etikanya berkunjung ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat di ayat 53. Ustadz, ini kan kalau Nabi masih hidup. Kalau Nabi sudah tiada, apakah masih begini lagi? Nanti kita akan coba jelaskan kontekstualisasinya. Saya perdengarkan dulu dari qari'nya Musyari Rashid. Setelah itu nanti kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Baik, berikan suara emas jamaah semuanya untuk Al-Quran, walaupun definisi emas menurut masing-masing aja. Ikuti qori'nya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن
يأذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Baik, ini etika berkunjung ke rumah Nabi SAW dan beberapa aturan main yang Allah sendiri yang menetapkannya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan. Kalau di rumah orang muslim kan datang kemudian ketok pintu salam 3 kali. Kalau tidak dibuka ya sudah pulang. Nggak usah teriak-teriak. Apalagi gedor-gedor kayak debt collector gitu. Itu bukan akhlak yang baik. Kecuali bila kamu diizinkan untuk makan. Jadi sudah ada makanannya. Dengan tidak menunggu waktu masak makanannya. Jadi kalau kebetulan datang kemudian masakannya belum datang, itu nggak mesti karena Nabi mungkin lagi masak di dalam belum matang barangkali. Karena bagi Nabi SAW sudah biasa, nggak ada makanan 2 bulan di rumah itu biasa. Ustadz jadi mati dong, ya nggak begitu juga maksudnya. Betul-betul nggak masak, nggak ngebul dapur itu betul. Jadi apa yang dimakan oleh Rasul dan isi rumahnya? Kurma sederhana dan air putih, itu saja. Makanya kalau mau diet gitu ya, ikuti Rasul aja. Nggak usah ODC gitu. Karena teori Rasul itu paling benar. Dan kalau mau sehat, yang paling sering dilakukan oleh Rasul itu kalau minum, enggak macam-macam minumannya. Soft drink istimewa Rasulullah SAW itu adalah madu campur air dikit. Itu minuman Rasulullah yang sama-sama kita ketahui bukan cuma mengenakkan, tapi menyembuhkan berbagai macam bentuk penyakit. Silakan deh rubah polanya begitu deh. Dan yang kedua, jangan nunggu makanan di sini, karena bagi Rasulullah dan dari semua istrinya itu biasa kalau punya tamu nggak punya makanan di rumah itu seringkali terjadi. Karena Rasulullah bukan tipe yang suka menumpuk makanan. Apa yang dimilikinya diberikannya, apa yang dimiliki disedekahkan. Nah maksudnya begini, ada kejadian seorang istri ini memasak masakan yang paling enak untuk suaminya. Ketika suami sedang hendak menikmati masakan istimewa dari istrinya itu, ada pengemis di depan rumah meminta. Makanan yang paling disuka oleh si suami dan buatan istri tercinta ini kemudian sepenuhnya diberikan ke pengemis itu, semuanya. Anaknya menyaksikan peristiwa itu dan kecewa pada ayahnya. Karena ayah tidak menghormati buatan ibunya. Suami tidak lagi menghargai istrinya. Apa kata si anak? Ayah telah melakukan kekeliruan.
bagaimana perasaan ibu seandainya ibu tahu tentang apa yang ayah lakukan.